Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian, teman media gitu ya, telah menghadiri undangan kami sesuai dengan yang tertera di undangan itu. Agenda kita jumpa pers hari ini cuma satu tema, karena yang juga disorot adalah satu orang. Jadi satu tema dan satu orang gitu ya kita sorot, yaitu adalah merespon kondisi terkini, progres terkini, respon dari DPR terhadap aspirasi dari kita semua, dari warga negara Indonesia yang diwakili, yang kemudian bersurat secara resmi dari Forum Purnawirawan TNI. Itu tanggal 2 Juni 2025, yang harapannya sempat akan kita berharap dibaca di paripurna. Ternyata katanya belum ada yang mengaku belum sempat lihat, ada yang mengaku belum sempat baca, mungkin karena terlalu sibuk atau kecapean pulang dari reses gitu ya, mungkin seperti itu. Kita positif ini saja. Sayang sekali karena di tatipnya tidak demikian. Kalau teman-teman baca di tatip DPR nomor 1 tahun 2020 itu jelas mengatur bahwa setiap surat, jadi ada sifatnya surat mendesak, harus segera direspon. Dan itu kemudian responnya adalah diberitahukan kepada yang mengirim surat. Nanti dijelaskan, ada di sini para purnawirawan akan menjelaskan itu. Ada beberapa narasumber teman-teman sekalian sudah hadir di sini. Ada Jenderal Purnawirawan Pak Parlosi, lalu kemudian ada sebentar moderator itu ya. Yang akan pandu diskusi kita jumpa pers ini adalah Mas Lukas Luarso, mantan Ketua AJI pertama. Jadi beliau adalah wartawan senior. Kalau saya masih belajar wartawan. Saya kira itu untuk efektifnya saya persilakan. Ya, selamat datang untuk rekan-rekan wartawan, bapak-bapak purnawirawan TNI dan kawan-kawan civil society. Ini acara yang mendadak dirancang, jadi karena kita kaget ya, surat yang begitu penting yang disampaikan oleh tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh purnawirawan TNI yang sudah berjasa untuk menjaga keutuhan bangsa, ternyata sejauh ini dicuekin, acuh tak acuh, belum direspon dengan semestinya. Nah, kita berharap forum ini kita sampaikan kepada pers, tolong disebarkan nanti bahwa kita ingin untuk sesekali coba tolong lembaga DPR serius mengurus bangsa. Jangan hanya mengurus kepentingan perut masing-masing di DPR ya. Tidak ada salahnya direspon, dibacakan, didiskusikan. Nah, karena ini begitu banyak di luar perkiraan kami, di acara ini kita rancang sekitar ada 10 yang akan berbicara, tapi kita akan berikan kesempatan untuk semua yang ingin bicara sejauh waktu mengizinkan. Nah, tapi untuk memulai ini saya akan sesuaikan urutan sesuai yang sudah tertera di undangannya. Jadi acara ini diselenggarakan karena dukungan kita, rakyat menuntut parlemen untuk memaksulkan Wapres Gibran. Karena Wapres Gibran yang lebih dikenal dengan nama asli Fufu Fafa ini punya 3 cacat, yaitu cacat etika karena punya akun Fufu Fafa, 2 cacat hukum karena proses pencalonannya menyalahgunakan kekuasaan melalui MK, yang ketiga cacat legitimasi. Ini orang yang tidak punya sama sekali dukungan politik yang jelas. Nah, dari itu maka memang harus dimaksudkan. Oke. Cacat mental ya. Oke. Boleh saya selaku moderator memohon masing-masing Bapak Ibu semua nanti maksimal 5 menit karena begitu banyak ya. Kita mulai dari Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Menyimak apa yang disampaikan teman tadi bahwa DPR sepertinya menganggap enteng, tapi sebetulnya kalau mereka camkan di dalam hatinya, bayangkan kalau terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Rakebumi. Apa jadinya bangsa ini? Hancur.
Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi gagal. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dimakzulkan. Sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata yaitu 1, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan, atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti secara tapi kalau kita lihat, kita dengar segala hal yang disampaikan, rasanya nggak terbantahkan itu. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sesuai itu. Dan kalau sudah, saya kira nggak usah tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini. Nanti jadi bahan ketahuan orang apa negara lain kita ini dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia tidak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan ya. Mungkin budaya hanya budaya main game. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.